Lalu ada kompetisi ya di dalam olahraga kendo. Apa saja yang sudah ada capai? Anda pernah bertanding atau memenangkan suatu sertifikat tertentu? Is that your opponent is dead. So kendo, kalau kendo tuh jadi olahraga ya martial art, salah satu martial art yang dipakai untuk mendidik anak sekolah. So kendo is not bela diri. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali para pemirsa penggemar program Obrolan Sibung melalui YouTube channel Otis Almato. Sudah lama kita break karena kami mengalami musibah dengan perginya salah seorang pendiri kami, Otis Almatsir. Namun selama beberapa waktu kami mencoba untuk bangkit kembali. Kami tahu bahwa kami harus melayani pemirsa pecinta kami. Nah, bersama ini, kali ini kami akan menampilkan seorang tokoh yang unik. Seorang tokoh ahli dalam olahraga yang sangat terkenal, yaitu olahraga kendo, olahraga Jepang. Tapi lebih unik bahwa dia sendiri bukan orang Jepang. Dia adalah putra campuran Belanda dan Indonesia. Saya perkenalkan rekan saya, Zicarlo van Alderen. Halo Zicarlo. Terima kasih. Oh, you speak Indonesia. Oh, yeah. So we can berbicara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang mudah untuk Anda. Lalu saya ingin perkenalkan bagaimana Anda mengenal olahraga Kempo. Bagaimana awalnya? Kendo tuh dulu udah lewat media Jepang, saya udah kenal sedikit. Tapi waktu teman saya mulai, saya berpikir saya juga mau ikut. Jadi saya ikutin aja. Oke. By the way, sebetulnya Anda ini apa latar belakangnya? Bagaimana Anda? Sebaiknya kita bercerita memperkenal pribadi Anda ya, Zicarlo ya. Anda boleh dibilang bule ya? Ya itu. Kalau di Belanda emang saya bukan orang bule, tapi di sini saya orang bule. Jadi Anda campuran orang Belanda dan orang Indonesia. Bagaimana? Siapa ayah Anda? Anda bagaimana Anda jadi bisa keturunan Indo begitu? Bapak saya orang Belanda, namanya Hans van Alderen. Hans van Alderen. Terus ibu saya tuh ya, orang Indonesia, lahir besar di Jakarta, tapi keluarganya dari Padang Barat. Padang. Oh, dari Sumatera Padang. Barat. Dari Sumatera Barat. Dari spesifik tempatnya? Dari Bukit Tinggi. Iya. Oh, Bukit Tinggi, iya. Nah, jadi bagaimana mereka bisa bertemu? Siapa latar belakang mereka apa? Jadi ibu saya tuh dulu tinggal di Bandung. Nah, waktu itu bapak dia mau pergi liburan, tapi dia ada kenalan sama Andung. Jadi dia ada alamat untuk nginep di sana. Nah, tiba-tiba di alamat itu juga ada ibu saya, jadi bisa ketemu. Nah, sudah itu dia balik lagi ke Belanda sesudah liburannya, jadi penpel, jadi nulis surat selama 9 tahun. Mereka sama-sama latar belakangnya apa? Pendidikannya apa? Keahliannya apa? Ibu saya tuh jadi marine biologist. Marine biologist. Iya. Oke. Terus bapak saya tuh ekonomi dan hukum. Oh, oke. Oh, jadi mereka bertemu lah. Lalu Anda lahir di mana? Saya lahir besar di Belanda. Oke, Anda belajar sekolah di Belanda Semua di kecil, di Belanda, ya. ya. Lalu apakah Anda lebih merasa orang Belanda atau orang Indonesia? Bagaimana? Ya itu tergantung di mana saya lagi di mana. Jadi kalau di sini saya terasa lebih orang Belanda, tapi di Belanda ya bukan orang Belanda gitu. Dianggap bukan orang Belanda. Oke, iya. Nah, sebetulnya Anda belajar bahasa Indonesia, Anda praktis bahasa Indonesia di mana? Karena Anda hidup di Belanda kan, dari kecil. Semua itu dari ibu saya, karena ibu saya tuh selalu bicara bahasa Indonesia ke saya. Jadi harus ngerti. Terus waktu masih kecil sering ke Indonesia juga. Jadi
kalau lagi ketemu sama keluarga kan dia nggak bisa bahasa Inggris atau apa, bahasa Belanda apalagi. Jadi harus bisa bicara bahasa Indonesia. Jadi Anda praktis menggunakan bahasa Indonesia di rumah, di Belanda? Iya, tapi kalau saya jawab selalu pakai bahasa Belanda. Oh, oke. Nah, berapa sering Anda datang ke Indonesia lihat kampung Ibu? Iya, dulu tiap tahun, waktu saya masih kecil banget, tiap tahun 2 kali, winter dan summer. Tapi waktu udah sekolah, mungkin sekali setahun atau sekali 2 tahun. Oh, iya, oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke mengenai interest Anda tadi ya. Jadi Anda apa yang memula-mula membawa Anda sampai berkenalan dengan Jepang, dengan olahraga kendo, lalu dengan dunia Jepang yang lainnya? Itu ceritanya cukup panjang sih, tapi yang rata-ratanya tuh media Jepang tuh selalu ada di dunia saya, jadi selalu ada influence dari Jepang, jadi udah kenal kendo udah lama sebetulnya. Sebetulnya sesudah sekolah, waktu masih kecil atau sudah besar Anda mengenal ini? Sudah kecil, waktu kecil udah. Oh, iya. Kan dulu kan banyak kartun-kartun dari Jepang juga datang, jadi kadang-kadang ada kendo keluar, tapi waktu itu belum ada penasaran untuk ikutin kendo. Lalu nanti kita ingin melihat bagaimana praktek kendo ya, tapi saya ingin bertanya, apakah untuk bisa menguasai kendo itu kita tahu karate, ada jujutsu, ada kempo. Apakah itu gabungan dari olahraga itu? Yang gabungannya tuh yang huruf do itu kan the way of kalau kendo tuh the way of the sword, kalau judo the way of the soft way namanya. Nah, do itu salah satu kata dari Zen. Oh, Zen. Dari religi Buddha. Jadi untuk Zen Buddhism, jadi itu ada seperti coincident. Oke. Tapi apakah di Jepang sendiri orang masih melakukan kendo? Banyak. Kalau kendo tuh jadi olahraga martial art. Salah satu martial art yang dipakai untuk mendidik anak sekolah. Jadi dulu dari sejarah, anak-anak samurai itu udah belajar seperti kendo. Nah, dari itu evolusi jadi kendo yang kita tahu sekarang. Modern kendo ya. Jadi itu asal mulanya dari zaman kerajaan dulu ya, zaman kekaisarannya, zaman shogun. Shogun ya. Anda sendiri udah sampai di level mana? Saya sudah dan 4. Dan 4? Ya. Dalam berapa tahun Anda bisa mencapai dan 4? Saya tuh praktis kendo sejak 2009, jadi sekarang udah 13 tahun. Ada komunitas kendo? Kalau di Belanda tuh cukup besar. Oh ya? Banyak yang main kendo. Iya, tapi kalau dibanding sama negara yang dekat Belanda tuh lebih banyak. Kalau di Jerman dan di Prancis lebih banyak yang main kendo. Oh, tapi saya tahu Anton Gesing, ya tahu? Iya, judoka ya. Itu orang Belanda ya, dan rupanya judo itu sangat terkenal di Belanda. Begitu juga kendo. Kendo ya nggak terkenal seperti judo. Seperti agak jarang gitu. Anda sendiri merasakan bagaimana ada pengaruhnya dalam kehidupan, dalam menguasai ilmu bela diri kendo ini? Dulu tuh waktu baru mulai itu cuman untuk itu saya mau cerita yang jelas ini. Karena waktu saya mulai saya lagi burn out. Jadi mental udah rendah banget, jadi very poor mental health at that time. So I tried to get myself better, and then I tried to change
my life. Jadi pengen berubah hidup It come saya. from your inner self, Iya. ya. Jadi waktu itu saya masuk kendo untuk make myself mentally stable again. Nah, waktu itu belum yang konsep of kendo belum begitu penting gitu buat saya. Tapi selama saya practice kendo itu jadi lebih penting. Jadi sekarang saya berasa untuk konsep of kendo itu jadi lebih more important for me. Zikar, jadi coba lebih jelaskan bagaimana Anda mula-mula terlibat dengan kegiatan kendo. Kendo, sorry, selalu I always confuse kendo dengan kempo ya. Bagaimana sampai anak muda seperti Anda kok tahu-tahu tertarik dengan olahraga klasik, klasik kuno? Iya, saya mau bicara bahasa Inggris ini karena please, silakan. cukup penting. Yeah. Waktu saya mulai, when I started kendo, I did so because of I had a burnout. I was doing aerospace engineering at the time, and my the assignments and the exams and all that stuff was very hard for me. So I slipped into a burnout, and then I couldn't really do anything anymore, and I was going to the psychologist, and it was a very bad time for me. So I decided eventually to change my life, and one of the things that I started to do was kendo, but also like other martial arts, but mainly kendo was the main focus. And so at that time, this whole concept of kendo, like what the meaning is of kendo, all that stuff, that wasn't very important for me yet. But throughout the years, it did help me to get a better mentality, to get my character like built more stronger. And then eventually, after many years and many experiences in kendo, I realized that the concept of kendo is actually very important to continue doing it. Yeah. So that is why how I started out with kendo, but how it changed for me over time. Yeah. So I mean, you know, from literature first about kendo yeah. before you join the practice. Is it okay? Yeah, I knew kendo from friends and from media, from online. So I had a long time ago. I already knew about kendo. I already knew what it was. But sudah berapa lama Anda ikut kendo? Baru tahu Anda merasa bahwa itu ada manfaatnya. Yeah. So I already knew about kendo like from a very young age. So dari zaman dulu, dari anak-anak kecil udah tahu kendo itu apa, dari Jepang katanya segala macam. Tapi baru waktu saya when I experienced that difficulty and I decided to do something else completely different, then I decided, okay, I want to do kendo. And then ever since then I Jadi Zikar, setelah Anda merasa problem waktu belajar engineering, Anda berkenalan dengan kendo. So how far that kendo change your attitude or you expect from kendo? So when I started kendo, I really try to make my character more resilient to changes and things that are not like very that make my life unstable, so to say. And kendo helped me to get my mental health, or basically my attitude, to get it more resilient for these kinds of changes, so I could more easily make decisions. I could more easily cope with changes and all these things. So it's actually very helpful for to make Can you a bit explain bagaimana how did it affect you? I mean, from the gerakannya atau filosofinya Anda mendekatkan Anda kepada Tuhan yang Maha Kuasa. So in kendo,
the thing when you hit your opponent, the meaning of hitting your opponent is that your opponent is dead. So Kendo is a set of decisions. When you're sparring, when you're fighting with your opponent, you're actually making decisions for when you're moving, how you're moving. It's a decision for life and death. So these are very tough decisions, of course. Sure. So when you compare it to your normal life, then these decisions that you experience during normal life, they become less strict or less severe or less serious. Because in Kendo, you're in split-second time. You're like making decisions on how to like kill your opponent, basically. So this perspective helps to make life easier to handle. So the decisions that you make are easier to take, and then you just deal with the consequences of the decisions you make. And that's easier when you know how to do Kendo. Okay, Zicarlo. Jadi when we are fighting, then you use sword or pedang or knife, yeah. So what is the purpose of using that alat bela diri itu? So in Kendo, it's actually said that Kendo is not a self-defense. It's not bela diri. So oh, sorry, bukan martial art? You mean? Bukan? It's a martial art, but it's not self-defense. In Kendo, there is actually there's no defense. So every time there is some kind of technique that blocks the opponent, then there also always follows an attack. So that's one of the unique things about Kendo, is that it's not a self-defense martial art. But the purpose of the sword is just, according to the concept of Kendo, we learn Kendo. We use the principles of the sword to learn to build our character, to learn how to build a better attitude and all that kind of stuff. Don't you think it's Kendo? It's good for wise people. I mean, older age, rather than you start from child. Yeah, more philosophy of life. Yeah. 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 So one of the another I would say unique thing about Kendo is that you need to be older to get further ahead in Kendo. One of the main, for example, one of the requirements for the 8th Dan exams is that you are 45 years old. Now, people who are 45 years old, they're not young anymore. Their bodies are not like at their prime. But what is at their prime is their attitude, their maturity. And that's what they look for in Kendo. So from that you can also tell that the main thing that they look for in Kendo, the main examples that people look for in Kendo are not related to physicality. It's not about being faster or being able to hit quicker or show better techniques. It's about insight and teaching and dealing with others in a certain way. So that's you need to have a mature mind for that. Did Kendo also involve in like meditation or? A little bit. So at the start, whenever we train, at the start there is a small moment of meditation, and at the end we also close the training with a small moment of meditation. And that's all like this. The purpose of this meditation is to confine the training itself as if it's one big like meditation actually. So the challenge within training is to keep your focus throughout the training, and the meditation is one moment where you're realigning your focus towards the training. So but knowing that better. Meditation in Japanese people, among Japanese people, can you, I mean, as a foreigner, adopt also how the Japanese people doing meditation? It's not hard actually. It's the main way we do meditation in Kendo is through the Zen Buddhism basically, but
if you're a different religion, then you can just use any way that you use for praying or whatever to do the meditation. I, for example, as a Muslim, I say Bismillahirrahmanirrahim, and then at the end I say Alhamdulillah. So that's how I adjust my meditation. But normally you just do the Zen meditation way. Ya, jadi menarik sekali ya. Tapi tentu akan kita lihat dalam bentuk gerakan ya nanti ya syuting ya. Anda tunjukkan bagaimana apa yang kaitannya dengan filosofi itu tadi. Nah, oke, sekarang kita udah pakai baju dan bow dan tare. Jadi kita mau line up semua. Nah, sesudah line up kita mulai meditasi dulu sebelum training. Jadi meditasinya kayak gini. Mokso. Mokso yame. Nah, lalu kita terima kasih ke sensei, ke pelatih yang lain. Otagai ni, wei. Sekarang kita bisa pakai men. Nah, sebelum pakai men, namanya men, kita pakai namanya tenugui. Di tenugui selalu ada slogan atau kata yang artinya cukup dalam di kendo. Kalau yang saya tuh disebut Hei Joshin, itu artinya even mind. So kalau ini Hei, yang tengah Jo, yang ini Shin. Jadi kalau mau pakai saya juga pakai yang ini untuk melevel men saya. Nah, lalu kita pakai men. Mennya ada seperti bar ini supaya melindungi muka. Ini dulu, lalu ikut. Terakhir kita pakai kote. Ini tangan. Lalu angkat shinai, ini senjata kendo, dibikin dari bambu. Ada ini dibagi-bagi supaya kalau hit, kalau pukul orang nggak begitu sakit. Udah. Sekarang saya mau kasih lihat gerakan basis kendo, mulai dari kamae namanya, basic stance. Saya taruh ini dulu. Dari kaki itu basic stance kamae. Kamae itu kaki kiri di belakang, kaki kanan di depan, dan dua-duanya sedikit diangkat dari lantai. Dua-duanya lurus. Kalau ambil shinai ke depan, terus
aimingnya ke lehernya yang opponent, kayak begini. Jadi kalau mau mulai pukul, gerakannya yang paling besar mungkin, kayak begitu. Nah, kalau mau bikin exercise warming up, kita ulang-ulang gerakan itu beberapa kali. Jadi sekarang saya mau lakukan gerakan itu 10 kali. Pitch, hit, tang, chi, go, tok, chits, hats, je. Nah, ya, exercise yang lain adalah hayasoguri atau yang lain-lain. Saya mau kasih lihat hayasoguri 10 kali. Hi, ha, hi, to, hits, hat, je. Nah, satu lagi kalau mau pukul yang biasa, yang full hit, kayak begini. Man! Tadi saya kasih lihat basic movement di kendo dan satu attack saya lakukan man itu. Nah, dari situ semua gerakan yang lain bisa dibikin. Jadi kalau dari awal tuh yang saya kasih lihat tuh man, itu pukul kepala. Nah, kalau mau pukul yang bagian yang lain seperti tangan, yang bedanya cuman pukul ke bawah. Satu lagi tuh dari basic man, pukul do. Jadi pukulnya hampir seperti pukul ke tangan, namanya kote, tapi bukan ke bawah gini, tapi ke samping. Ya, yang akhirnya yang final one, kalau mau tusuk juga bisa ke leher, karena di man itu kan ada bagian ini bisa ditusuk. Tusuknya beda. Kalau dari kamae yang biasa, Judan no kamae, tusuknya kayak begini. Sekarang saya mau kasih lihat beberapa gerakan untuk warming up. Tadi saya udah kasih lihat basic man yang ini. Tapi ada lagi untuk training kaki, itu kayak begini. Dan lagi kayak begini. Terus untuk tangan bisa shinainya bisa taruh di punggung sampai di sini. Oke. Terus bisa dikombinasi. Gitu-gitu. Yang juga bisa dari samping atau lebih ke bawah. Yang saya sekarang mau kasih lihat tuh namanya ashi sabaki, bahasa Jepang. Itu bahasa Inggris namanya footwork. Kalau tadi saya kasih lihat basic stance kayak begini. Dari basic stance itu gimana cara gerakannya. Nah, kalau yang biasa ashi sabaki, yang suri ashi namanya, ini. Bisa cepat juga, kalau lagi pertandingan bisa cepat banget.
Kalau mau mukul dari ini, kalau pakai shinai, caranya bukan, cara lompatnya bukan ke atas kayak begini, tapi ke depan. Kalau ke atas tuh badan tertinggal, jadi nggak bisa maju. Jadi kalau maju ke depan dulu, semua badan otomatis juga ke depan. Sekarang saya mau kasih lihat gimana cara lipat hakama. Kayak begini. Udah. Ini Zicarlo, saya kasih introduksi kendo. Semoga ada yang mau ikut kendo juga. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Oke, lalu ada kompetisi ya di dalam olahraga kendo. Apa saja yang sudah Anda capai? Anda pernah bertanding atau memenangkan suatu sertifikat tertentu? Ya, saya tuh selalu ikut pertandingan dulu. Di Belanda? Iya, dulu di Jerman juga, terus di mana-mana di Eropa banyak pertandingan. Di mana aja? Di mana? Tell me. Yang paling penting tuh di Jerman udah berapa kali. Nah, di Belanda juga beberapa kali. Tiap tahun waktu itu saya ikut pertandingan 6 kali. Terus saya udah jadi juara satu student kendo championship, terus team championship saya juga ikut tim yang menang dan juara 2. Terus ya udah beberapa kali saya dapat ya prize gitu. Penghargaan dalam bentuk tapi kalau di kendo tuh cuman medal atau piala gitu, cuma nggak ada yang money, yang duit nggak ada gitu. Lalu saya dengar Anda juga pernah belajar ke Jepang. Pada tahap yang mana itu? Pada level mana Anda belajar? Untuk kendo? Iya, kendo. Saya tuh ikut exchange ke Keio University, Keio Daigaku. Terus ikut di dojo-nya di kendo. Tapi bukan yang paling tinggi, cuman yang masih satu tingkat di bawah itu. Oke, lalu Anda kadarnya juga menguasai beberapa bahasa. Bahasa apa aja yang Anda kuasai? Yang paling saya bisa tuh bahasa Belanda, terus bahasa Inggris. Nah, sesudah itu ya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang juga bisa. Nah, di sekolah dulu belajar bahasa Prancis dan Jerman, itu emang wajib gitu. Terus lewat TV seperti series di internet, saya juga belajar sedikit bahasa Korea. Korea. Tapi cuman beberapa. Baik, terima kasih Zicarlo. Kita sudah mendengarkan cerita Anda, bagaimana Anda mulai hidup ya berkenalan dengan olahraga
Kendo, dari seorang ayah dan ibu yang berbeda, kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang besar di Belanda, dan Anda mendalami olahraga yang jauh dari negara Anda. Terima kasih atas cerita Anda. Mudah-mudahan para pemirsa kita juga akan mengambil manfaat dari ini semua. Kami sebagai orang Indonesia ikut bangga bahwa ada seorang putra keluarga kita ini yang akan baik bisa membawakan semua manfaat ini kepada Anda semua. Baiklah, dan jangan lupa kepada para pemirsa, klik obrolan sibung dalam channel YouTube Otis Almato, dan kalau bisa Anda subscribe agar Anda selalu bisa mengikuti program-program kami. Sampai jumpa dalam acara yang berikutnya. Terima kasih.